Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah dan juru kamera Muhammad Khairuddin. Baik, selamat siang Hadisti. Bagaimanakah situasi terkini di stasiun Senen? Apakah lonjakan penumpang ramai di momen libur Hari Raya hari ini? Silakan. Iya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini terpantau semakin ramai dan juga mobilitas penumpang tinggi di hari kedua periode Isra Miraj di stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Nah, kalau KAI Daob 1 Jakarta memang mencatat adanya kenaikan signifikan penumpang dibanding dari hari normal, di mana pada 4 hari hingga 18 Januari nanti sudah terjual sebanyak 88.000 tiket pada periode libur panjang Isra Miraj ini. Memang pada periode 15 hingga 18 Januari nanti pihak KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak lebih dari 158.000 tiket dengan rata-rata 39.000 per harinya. Artinya jika sudah terjual 88.000, masih tersisa sebanyak lebih dari 67.000 tiket yang masih dapat dibeli oleh masyarakat pada periode hingga 18 Januari nanti. Nah, kalau terkait untuk hari ini saja, jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta ini ada sebanyak lebih dari 30.000, di mana jumlah ini terbagi 12.000 lebih dari stasiun Pasar Senen ini, kemudian juga ada 11.000 yang berangkat dari stasiun Gambir, dan sisanya ini juga ada yang berangkat dari stasiun Jatinegara dan juga dari stasiun Bekasi. Nah, kemudian pihak KAI Daob 1 Jakarta untuk mengatasi lonjakan penumpang yang tinggi pada 4 hari hingga 18 Januari nanti melakukan upaya dengan penambahan armada kereta sebanyak 9 kereta api jarak jauh, sehingga setiap hari ada sebanyak 77 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi, baik itu berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun juga berangkat dari stasiun Gambir, maupun juga itu yang akan kembali ke wilayah Daob 1 Jakarta ini. Nah, kemudian juga dari ribuan masyarakat yang berangkat pada hari ini, ada yang menjadi tujuan favorit, diantaranya adalah wilayah Yogyakarta, kemudian ada Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. 5 stasiun ini tercatat memiliki jumlah penumpang terbanyak pada periode 15 hingga 18 Januari nanti. Kemudian dari pihak KAI juga tadi menyampaikan ada satu perjalanan yang terhambat begitu, tertunda, yakni adalah jalur Semarang lantaran intensitas hujan yang tinggi, sehingga untuk jalur Semarang ini mengalami keterlambatan, baik itu yang akan tiba di stasiun wilayah Daob 1 Jakarta ini maupun juga yang berangkat, sehingga tadi dari pihak KAI menawarkan solusi kepada penumpang yang ingin membatalkan tiket perjalanannya, ini dipersilahkan dengan uang kembali 100%. Dan kemudian juga himbauan lain yang disampaikan oleh pihak KAI Daob 1 Jakarta pada 4 hari periode 15 hingga 18 Januari ini untuk memperhatikan jadwal perjalanan kepada para penumpang agar tidak salah jadwal, kemudian juga datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari keterlambatan, baik itu karena kemacetan ataupun juga karena situasi-situasi tertentu. Dan kalau kita lihat juga untuk situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta di hari ini, memang untuk fasilitas di sini juga cukup memadai, meskipun mobilitas penumpang di sini tinggi dan juga ramai, namun tampaknya masyarakat di sini cukup tertib dan juga kondusif karena memang sudah disediakan kursi tunggu yang memadai untuk menampung ribuan penumpang, baik itu yang akan berangkat maupun juga yang tiba. Kemudian juga ada fasilitas tambahan lain seperti fasilitas bermain anak, sehingga bagi penumpang yang membawa anak-anak ini tentu dapat memanfaatkan fasilitas ini agar dapat membuat anaknya nyaman sembari menunggu jadwal keberangkatannya. Sementara demikian, Nata. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifah dan juru kamera Muhammad Khairuddin telah melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Sementara libur panjang akhir pekan yang bersama dengan libur peringatan Isra Mi'raj, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat meningkat. Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan satu arah guna mengurai kemacetan. Beginilah antrian panjang kendaraan terjadi sejak pagi tadi di Simpang Gadok.
Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju tempat wisata Puncak mengalami peningkatan. Ribuan kendaraan yang masuk dari exit tol Ciawi menuju Puncak tercatat mencapai 2.000 lebih dalam waktu 2 jam pada pagi tadi. Kemudian rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor sejak pagi tadi. Bahkan tidak hanya itu, satu arah dari Jakarta menuju Puncak juga dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan yang parah. Rekayasa lalu lintas ini pun dilakukan secara situasional. Namun untuk kali ini di long weekend, di hari Jumat sampai dengan hari Minggu kami akan melakukan ganjil genap untuk mengurangi kepadatan di seputar kawasan Megamendung maupun Pasar Cisarua. Dan terpantau dari kamera CCTV memang dari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 7 cukup relatif masih ramai lancar, tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas di seputar Megamendung dan Pasar. Namun hambatan dari pelaksanaan ganjil genap kami laksanakan rekayasa saat ini di pukul 7:15 tadi dimulai proses one way arah atas dan saat ini sebentar lagi di Simpang Gadok akan terbuka satu arah ke atas atau one way dari Jakarta menuju Puncak. Sementara itu memasuki libur panjang Isra Mi'raj, arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat pada pagi hari. Meningkatnya arus kendaraan ini seiring banyak warga yang hendak mudik dan menuju ke lokasi wisata untuk memanfaatkan hari libur panjang. Iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat melintas di jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82, jalur A sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Lonjakan arus kendaraan di ruas tol Cipularang didominasi oleh mobil pribadi serta bus angkutan umum. Di hari libur panjang Isra Mi'raj ini dimanfaatkan warga untuk mudik dan juga berwisata ke sejumlah lokasi di kawasan Bandung dan Jawa Barat lainnya. Banyaknya kendaraan truk dan juga yang berjalan dari arah yang sama membuat arus lalu lintas semakin padat. Diperkirakan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di jalur bebas hambatan ini akan terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, terpantau relatif normal. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah kabel semrawut terjuntai rendah di akses pintu masuk Rumah Sakit Bakti Yuda, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dan terpaksa disanggah menggunakan tiang bambu agar tidak mengganggu jalur keluar masuk kendaraan. Untuk menopang puluhan kabel yang terjuntai rendah. Kondisi ini sangat membahayakan dan mengganggu akses ke rumah sakit, terutama bagi kendaraan besar. Pihak rumah sakit mengaku sudah melaporkan keluhan terkait kabel semrawut ini kepada pihak pemerintah maupun instansi terkait. Namun hingga saat ini, belum ada respon maupun tindakan nyata untuk memperbaiki kabel yang menggantung tersebut. Ya apa boleh buat, kita tunjang bukan cuma karena ada mobil, biar nggak mengganggu aja. Jadi selain truk masuk, apalagi bang yang ini? Ya banyak lah mungkin kendaraan ya, takutnya malah dia lebih berat itu kan lebih parah lagi ngamplenya. Atau menjul itu lebih parah. Daripada bahaya, mendingan kita diniin dulu untuk sementara. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera turun tangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas tercoreng akibat peristiwa yang satu ini. Seorang penyandang disabilitas netra tercebur got lantaran petugas menolak antar sampai halte Transjakarta. Video yang diunggah akun TikTok Wahid Go 90 ini viral, memperlihatkan seorang perempuan penyandang disabilitas tunanetra bernama Novi.
Kebingungan dan pakaiannya ternoda lumpur usai tercebur got di dekat halte PLN Bulungan, Jakarta Selatan. Narasi di video menyebut korban tercebur got karena petugas Transjakarta menolak mengantar sampai luar halte. Peristiwa ini menuai keprihatinan di tengah klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Gubernur Pramono Anung pun meminta maaf kepada korban dan langsung memberi teguran keras kepada direksi dan manajemen Transjakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu di video lain yang diunggah akun TikTok, manajemen Transjakarta juga sudah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. Transjakarta berjanji akan terus membenahi layanan dan fasilitas bagi disabilitas agar semua orang punya hak yang sama menikmati kemudahan transportasi kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan Presiden untuk penanganan bencana tiba di Pelabuhan Krueng Gelke, Aceh Utara. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sindo Siang.